Firman Tuhan hari ini saya beri judul Touching Heaven, Changing Life. Nah, ini judul dari salah satu buku yang pernah saya baca, bukunya bagus dan menginspirasi gitu. Oke, lalu yang bikin PPT ini anak saya, saudara-saudara, Amanda. Ya, terima kasih. Oke, ya, Ibrani 4 ayat 16, di sana ditulis, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang saya mau highlight adalah, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sejak mulanya, saudara-saudara, Tuhan menciptakan dunia ini, Adam dan Hawa, hubungan Tuhan dengan manusia itu sangat baik, akrab banget, ya. Bahkan sampai jalan-jalan di Taman Eden, ngobrol, itu menandakan satu hubungan yang intim dan akrab, hubungan yang sangat baik. Sampai suatu titik, satu waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, sejak saat itu hubungan yang baik itu jadi rusak, jadi berjarak, gitu ya. Nah, yang asalnya hubungan itu baik jadi renggang, seperti tidak terjangkau. Ya, tapi manusia itu masih punya inisiatif, saudara-saudara. Masih punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Berdoa, cari Tuhan, menyembah Tuhan. Manusia masih punya inisiatif. Ya kan? Nah, kalau dari zaman perjanjian lama sampai sebelum Tuhan Yesus datang, manusia itu mau menghadap Tuhan itu gak bisa sembarangan. Harus membawa korban persembahan, bisa burung, bisa kambing domba, bisa sapi, dan itu pun spesifikasinya nggak bisa sembarangan, harus yang tidak bercacat dan macam-macam. Sepertinya susah gitu, mau datang sama Tuhan itu susah, apalagi mau menyebut nama Tuhan itu nggak bisa sembarangan, ya kan? Ada ruang kudus, ruang maha kudus. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam besar, ya kan, dengan membawa persembahan, dan itu pun tidak boleh bercacat celah. Kalau sampai imam besar itu ada salah di hadapan Tuhan, mati. Jadi seolah-olah gini loh, message yang mau disampaikan itu, Tuhan itu begitu kudus, begitu mulia, bahkan tidak terjangkau. Mau menghadap Tuhan pun kita harus berhati-hati, gitu ya. Sampai satu waktu murid-murid Tuhan Yesus itu tanya, Guru, ajari kami cara berdoa. Nah, ini yang menarik. Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya itu berdoa. Di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa artinya? Saat saya merenungkan ini, saudara-saudara, saya mendapat tidak sesimpel kata-kata yang kita baca hanya Bapa kami di dalam surga atau doa Bapa kami yang seringkali kita doakan, itu tidak sesimpel itu. Saya mendapati gini, di zaman sebelum Tuhan Yesus, orang mau manggil Tuhan itu dengan sebutan yang gak main-main. Yahweh, Elohim, El Shaddai, maksudnya itu Tuhan itu begitu besar, begitu mulia, begitu agung. Kita gak bisa sembarangan menyebut nama Tuhan. Sembarangan, berani sembarangan nyebut nama Tuhan, mati, kira-kira gitulah ya. Tapi ini yang menarik, mind blowing banget.
Tuhan Yesus itu ngajari murid-muridnya dengan kata pembuka adalah Bapa. Saya cuma mikir gini loh, sesimpel kayak saat kita berdoa, Pak, Ayah, apapun sebutan kita untuk orang tua kita, Pak, gitu. Sesimpel itu, sedekat dan seintim itu yang Tuhan itu mau untuk kita lakukan. Luar biasa banget, saudara. Dan hal ini nggak bisa diterima sama orang-orang Yahudi pada zaman itu. Seperti seolah-olah menghina nama Tuhan, panggilan itu. Tapi Tuhan Yesus ngajari, panggillah Bapa, gitu ya. Dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Kita mengakui kedaulatan dan keagungan Tuhan. Nah, ini saudara-saudara. Seringkali kita ini tahu bahwa kita orang-orang percaya ini diberikan privilege yang luar biasa hebat. Dengan kita boleh menyebut nama Tuhan, panggil Tuhan kita itu dengan Bapa, Pa, gitu ya. Itu luar biasa. Privilege itu benar-benar luar biasa sebenarnya buat orang-orang percaya yang ngerti, gitu ya. Tapi kedekatan itu jangan disalahgunakan, jangan disalahartikan. Sebab setiap orang bisa saja menganggap, wis deket, wis gampang lah gitu. No, enggak bisa. Saat kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu siapa kita dan siapa sedang kita hadapi, yaitu Tuhan yang Maha Kudus, yang begitu agung dan mulia, tapi Dia itu mau memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Itu poinnya. Kita harus menghadap Tuhan dengan penuh rasa hormat. Harus. Begitu kita kehilangan rasa hormat itu, ya kita jadi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Poinnya di sini adalah Tuhan Yesus mau ngajari murid-muridnya adalah, ya kita dekat. Aku Bapa, kamu anak. Satu hubungan yang dekat. Tapi juga jangan lupa bahwa dibutuhkan rasa hormat saat menghadap ke Tuhan. Itu yang paling penting. Saya kasih contoh. Sebuah contoh analogi begini. Kita sama Presiden Prabowo, gitu ya. Ya kalau saya nggak ada akses ke Pak Prabowo, jadi ya tidak terjangkau gitu ya, jauh. Tiba-tiba satu waktu katakanlah kita ini diundang ke istana. Ke istana lalu Pak Prabowo ini announce ke orang-orang. Mulai dari saat ini Jayadi boleh panggil saya Bapak. Ya, semua akses kan sulit ya, pasti sulit untuk menghubungi dan segala sesuatunya. Semua akses jadi gampang. Anytime mau menghubungi saya, mau WA, mau telepon, mau apapun, pasti tak layani. Ya kan? Itu suatu privilege yang luar biasa bukan? Tapi saat saya diberikan privilege seperti itu, apakah saya akan jadi sembarangan dengan Pak Prabowo? Ngomong pun pasti harus ada rasa hormat, sopan santun, diatur. Betul ya? Nggak bisa sembarangan bertindak, nggak bisa sembarangan ngomong, komplain, ngancam lagi apa ya. I don't know. Karena kebanyakan kalau kita evaluasi termasuk saya pun mempersiapkan ini, saya tertegur duluan saudara-saudara. Saat kita datang ke Tuhan, apa sih yang kita itu sodorkan, apa sih yang kita bawa? Kebanyakan isinya permintaan, gitu ya. Ya, nggak salah sih. Tapi Tuhan itu mengharapkan kita itu saat kita berdoa ada sesuatu yang lebih gitu. Bukan sekedar apa yang kita butuhkan. Makanya kalimat berikutnya kan ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu itu artinya apa? Seringkali Tuhan Yesus itu ngajar
Dan dia katakan bahwa kerajaan sorga seumpama ini. Kerajaan sorga seumpama ini. Apa artinya? Tuhan Yesus sedang kepingin ngajari bahwa kerajaan surga, cara pikir surga dan standar surga itu berbeda. Di level yang berbeda dari yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat sekarang fakta yang ada, ya mungkin jujur aja kita lihat ya dunia ini kok nggak aman, ya kan? Lalu manusia juga semakin egois, mementingkan diri sendiri. Ya dengan sebagai macam dinamikanya lah, apapun itu. Tapi Tuhan itu mau mengajari bahwa ayo anak-anak Tuhan itu berdoa, mengundang kerajaan sorga itu datang ke atas muka bumi ini. Nah, kerajaan sorga itu apa? Damai sejahtera, pengampunan, ya toh, toleransi, saling menolong, memberkati, bukan ngomel, bukan blaming atau complaining gitu. Tapi memberkati itu yang Tuhan Yesus kepingin untuk saat kita berdoa, kita melakukan itu. Orang-orang percaya ini mulutnya berkuasa, saudara-saudara. Mulutnya berkuasa karena Tuhan menulis di Kejadian bahwa saat Tuhan pertama kali menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, dan Tuhan itu menciptakan seluruh alam semesta itu hanya dengan berfirman. Berarti kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan pun mulutnya kita ini berkuasa loh. Dan Tuhan pengen saat kita berdoa, kita mengundang kerajaan sorga itu hadir di atas muka bumi ini. Ada nilai-nilai sorgawi, ada nilai kerajaan Allah yang kita perlu doakan dan kita speak blessing untuk negara ini, untuk pemimpin-pemimpin di tempat ini, untuk kota ini, untuk negara ini, untuk bangsa ini. Ya kan? Kita perlu lakukan itu. Karena mulut kita ini berkuasa. Dan Tuhan mau supaya kita itu memakai mulut kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini melalui doa dan ucapan mulut kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mazmur 135 ayat 5-6 menulis, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Apa artinya? Tuhan kita itu maha besar. Tuhan itu sudah tahu kok. Semua apa yang dia kehendaki itu dia tahu. Karena Tuhan itu sudah pakem, sudah sempurna. Ujung dari dunia ini akan seperti bagaimana, lalu endingnya apa, semua itu Tuhan sudah ngatur sebenarnya. Sudah diskenariokan. Itulah kebesaran Tuhan. Dan kita semua ini hanyalah sebagai partner sekerja Tuhan. Kalau misalnya Tuhan, katakanlah Tuhan memerintahkan saya nggak mau nurut, nggak mau ikut. Tuhan pasti akan pilih orang lain. Gitu. Saat kita berdoa, yang Tuhan mau adalah, berdoa ini gini loh, artinya itu kita sepakat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu kita bersepakat sama Tuhan. Melalui doa yang kita ucapkan. Apakah Tuhan itu nggak tahu apa yang kita butuhkan, apa semua? Tahu. Tapi Tuhan itu tetap butuh kita ini, manusia-manusia ini untuk bersepakat di dalam doa. Supaya kehendakmu Tuhan yang jadi. The problem is, seringkali saat kita berdoa, kita itu tidak cari tahu kehendak Tuhan. Tapi kita memaksakan kehendak kita sendiri. Ya kan? Untuk kita tahu kehendak Tuhan,
Minggu lalu Ko Budi sudah menjelaskan tentang kehendak Tuhan dan saya nggak mau ngulang itu. Tapi menurut saya ada 2 poin. Untuk kita tahu kehendak Tuhan adalah satu dengan firman Tuhan. Kita wajib membaca dan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan itu gini loh. Seperti satu ayat yang kita bawa dan kita itu pergumulkan gitu. Pergumulkan dengan selalu mempertanyakan di dalam hati, Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa ya ayat ini? Maksudnya apa? Supaya kita itu menggali sampai ngerti poin terdalamnya. Nah itu merenungkan. Kalau baca kan ya cuma baca tok lewat gitu ya. Tapi merenungkan itu beda saudara-saudara. Merenungkan itu ada proses kita bawa, kita renungkan. Ya kan, sampai firman Tuhan itu luar biasa hebat kok. Saat saya menyiapkan materi ini, saya berdoa dan saya minta tuntunan Tuhan. Dan seperti pemahaman dan pemikiran itu berkembang poin demi poin dimasukkan. Itu namanya merenungkan, karena saya benar-benar merenungkan Tuhan tentang berdoa itu apa yang Tuhan mau sampaikan. Gitu. Nah, kita harus merenungkan firman Tuhan, itu yang pertama. Jadi tahu kehendak Tuhan atau enggak yang paling gampang adalah kalau sesuai firman berarti oke, checkpoint. Kalau enggak sesuai firman langsung coret. Gitu ya. Dan yang kedua adalah kita minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus kan ngomong sebelum dia naik ke surga, aku akan memberikan seorang penolong bagi kamu. Jadi saat kita berdoa, saat kita memikirkan, kita apapun, kita bisa minta tolong Roh Kudus untuk membantu kita. Gitu ya, mengerti kehendak Tuhan. Nah, seringkali kita ini salah berdoa. Karena apa yang kita kehendaki itu enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yakobus 4 ayat 3. Bisa tolong ditampilkan? Nah, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seolah-olah kita ini berdoa, ya rajin berdoa. Tapi Tuhan itu ngomong, kamu salah berdoa. Nah, apa yang kamu minta itu salah. Ya jadi wajar tidak dijawab. Wajar tidak dikasih. Mau doa puasa, mau apa-apa. Ya karena salah berdoa, gak akan terima apa-apa. Tapi kalau apa yang kita minta ke Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dikasih. Tuhan Yesus itu ngasih satu jurus, satu kunci yang kita berdoa pasti dijawab. Nah, tak kasih satu jurusnya ini, satu kunci. Minta apa saja, pasti dikasih. Ini Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dulu saya itu berpikir kayak gini, saudara-saudara. Saya berpikir ya, ini bayangan saya sendiri. Saya, mari gitu, hadirat Tuhan itu seperti bubble yang melingkupi saya gitu ya. Saya itu tinggal di dalam bubble itu dan lalu ada firman Tuhan di dalam sini. Kayak Iron Man gitu loh. Nah, saya selalu membayangkan kayak gitu dari dulu. Sampai satu waktu pemahaman itu berubah. Tuhan kasih analogi itu berbeda. Analoginya kayak gini. Ya, cukup. Ngomong-ngomong ini hasilnya AI, saudara-saudara. Nggak sampai 5 menit jadi beres, ya kan?
Dan ini juga dari Bisnet. Nah, jadi saya belajar tadi itu dari Bisnet kemarin. Rugi yang nggak datang Bisnet. Intermezzo ya. Nah, tadi itu ada spons. Spons itu dicelupin ke dalam air. Cuma tadi videonya itu salah. Sponnya kan ngambang ke atas. Yang saya mau adalah spon itu tenggelam ke dalam. Jadi ke tengah-tengah mangkok itu loh, ke tengah-tengah air. Nah, dan saya itu membayangkan gini, kita ini spons gitu. Jadi Tuhan, hadirat Tuhan dan firman Tuhan itu airnya. Jadi saat spons itu dicelupin ke dalam air, nah ya itulah tadi Yohanes 15 ayat 7. Artinya apa? Saat kita spons, setiap pori-porinya kita ini semua itu diisi sama air. Terisi sama air. Bisa bayangin ya? Bisa bayangin ya? Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis kan hidup kita ini benar-benar dikuasai oleh firman sepenuhnya. Diresapi oleh firman. Makanya Tuhan Yesus berani janji. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja. Karena Yesus yakin bahwa apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Keren ya? Mau gak jadi spons kayak gitu? Mau ya? Saya juga mau belajar jadi spons. Itu doa yang powerful, saudara-saudara. Doa yang sangat powerful. Nah, ini ayat yang terakhir. Dan inilah keberanian, ya 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yang saya mau highlight adalah jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu highlightnya. Yang pertama. Lalu yang kedua, saat kita berdoa, berdoalah dengan keberanian untuk percaya. Jangan ragu-ragu, saudara. Berdoa dengan keberanian percaya. Lalu yang ketiga, percaya kalau Tuhan itu sudah mengabulkan apa yang kita minta. Bagaimana kita berdoa tapi kita gak percaya? Bagaimana kita berdoa tapi kita ragu-ragu? Ya, itu problemnya kita bukan? Tapi hari ini firman Tuhan mau sampaikan bahwa berdoa dengan keberanian untuk percaya. Percaya kalau Tuhan itu dengar doa kita, Tuhan pasti jawab doa kita. Iya kan? Tapi masalah waktu itu kedaulatan Tuhan. Bisa langsung instan sekarang, bisa nanti, bisa besok, bisa kapanpun, tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan janji, pasti tak kabulkan. Gitu. Ya. Amin. Yang paling penting saudara-saudara, yang terakhir, poin yang terakhir. Kalau kita menghadap tahta Tuhan yang Maha Kudus, kita berdoa, kan kita panggil dia Bapak toh, Pa gitu, dekat. Tapi dia juga Allah yang mulia. Jangan lupa bilang terima kasih. Itu yang paling penting. Menurut saya itu suatu tata krama atau sopan santun kalau kita menghormati seseorang. Kalau kita punya rasa hormat dengan orang lain, apapun kita pasti akan katakan terima kasih. Sudah dikasih, belum dikasih, yang penting terima kasih dulu. Ya.
Ya itu aja yang saya mau sharingkan hari ini, perihal berdoa, supaya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita doa yuk. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat benih firman yang Tuhan sudah taburkan saat ini. Saya percaya benih firman-Mu ini berkualitas baik dan ditaburkan di tanah hati kami yang subur. Biarlah benih itu berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu tetap. Saya percaya hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus melanjutkan sampai kami mengerti dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.